taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara kita yang keempat adalah pembacaan manaqib Shahibul Haul Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Martapura. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk membacakan manaqib daripada Shahibul Haul dengan harapan dan niat mudah-mudahan tabarrukan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada Shahibul Haul ala ma nawabihi syekhuna wa ila hadratin nabi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ikhtassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fahadihi barakatun qalilah tahtawi ala ma'aniya jazilah wa manaqiba azizah lil arif ar-rabbani wal alim as-samadani abil badali alladhi yatba'uhu tali wa yarji'u ilaihi al-ghali syekh tariqatil sammaniyah fil mantiqatil banjariyah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa sammainaha bughyatal muhibbin wa nas'alullahal karimal mannan wa natawassalu bi niyyatihi sayyidi waladi adnan ayyaj'ala nafa'aha daima sailan bainana wa bainal ikhwan min waqtina hada ila akhir zaman wa yuballighana biha ila fasihil jinan darin ni'mati wal imtinan amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmah kepadanya. Salawat dan salam atas Sayyid semulia Nabi kita dan Rasul junjungan dan penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dipercaya dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan alim samadani abil badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang-orang yang terlewatinya. Syekh Tariqah As-Sammaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu an. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama kitab Bughyatul Muhibbin, yang artinya suatu yang sangat digemari oleh para pencintanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang amat pemurah lagi amat pemberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas tempat segala nikmat dan kesenangan. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-walinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkah dan madad mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari buruk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh daripada mendekatkan berkah dan madad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmah kepada mereka selama 100 tahun lamanya. Kemudian Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani radhiyallahu an dilahirkan ke dunia dari perut ibunya
yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Februari 1942 Miladiah. Kemudian bermula orang yang pertama mengajari serta membimbing Al-Alim Allama Syekh Zaini Abdul Ghani radhiyallahu an adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajari akan beliau ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta membaca Al-Quran. Sedangkan guru-guru taklim dan guru-guru tabarruknya radhiyallahu an itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurut radhiyallahu an hampir mencapai 200 orang guru. Di antaranya adalah Al-Alim Al-Allamah Al-Qutub As-Sayyid Abdul Qadir Al-Bar dan Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Mashab dan Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Hasan bin Muhammad Pada'ab Al-Makki dan Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan Al-Alim Al-Allamah As-Syekh Zakaria bin Abdullah Bila dan Al-Alim Al-Allamah As-Syekh Yasin Al-Qadani dan Al-Alim Al-Allamah Syekh Ismail Al-Yamani radhiyallahu anhum. Dan dari mereka itulah radhiyallahu an banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal selain daripada guru-guru murabbinya sendiri. Kemudian setengah daripada yang dilakukannya radhiyallahu an adalah dengan melazimi membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali di dalam sehari semalam. Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan guru-gurunya radhiyallahu an dianjurkan agar lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itulah adalah radhiyallahu an lebih memperbanyak membaca salawat, setengah daripadanya yaitu mengamalkan membaca dalailul khairat hingga 2 kali khatam di dalam sehari semalam. Dan adalah radhiyallahu an seorang ahli syariah, ahli thariqah dan ahli hakikah, dan adalah mahabbahnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah sempurna. Itu tercermin pada dirinya radhiyallahu an yang senantiasa mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu mutaba'ah zahiriyah maupun mutaba'ah batiniyah. Kemudian adalah keramatnya ataupun karamahnya radhiyallahu anil alim allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang paling besar itu adalah yaitu istiqomah, terutama di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya, dan juga istiqomah di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan serta mengajarkan ilmu tersebut. Bahkan radhiyallahu an tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun di dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya radhiyallahu an kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka menjadi orang-orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Kemudian setengah lagi daripada perkataannya radhiyallahu an yaitu wahai sekalian murid-muridku, hendaklah kamu selalu memandang akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur, dan janganlah kamu suka memandang bala karena berakibat kepada kesedihan dan kufur akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dan adalah radhiyallahu an al-alim allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura, dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya beliau diwafatkan itu di rumahnya di Sekumpul pada sekitar jam 4.40 hari Rabu tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan radhiyallahu an di komplek Turbatul Mahya Ar-Raudhah Sekumpul.
Kemudian terakhir, semoga dengan berkat manaqib ini kita yang membaca dan orang-orang yang hadir mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran tetangga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu cinta kepada Allah, selalu cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada aulia wali-walinya Allah dan kepada orang-orang yang soleh. Karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat kelak. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fatan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan sekali lagi dengan pembacaan manaqib Sahibul Hauliyah tadi, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin hadirat, acara kita yakni tausiyah ataupun mau'izatul hasanah yang insyaallah para guru kita, para habaib kita akan menyampaikan tausiyahnya yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Habib Abdurrahman bin Syahab. Kemudian akan disampaikan oleh guru kita Habib Alwi Barakbah, dan kemudian yang terakhir oleh guru kita Habib Saleh bin Muhsin Al-Habsyi. Untuk mempersingkat waktu, kepada guru kita Al-Mukarram Habib Abdurrahman bin Syihab, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-Mukarramun, para habaib, para tuan guru, para asatidzah dan tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, guru kita bersama Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Habsyi, kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala curahkan terus keberkahan pada dirinya. Allah jadikan majlis kita ini tambah mulia dengan kehadirannya insyaAllah, dan sempurnakan oleh Allah segala yang turun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita muliakan akhina fillah Al-Habib Alwi Barakbah dan Al-Habib Zahir Habib Guraz Zahir, dan juga para tuan guru, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Guru Ahmad Rafi'i, matta'anallah bituli umrihi wa hayatihi, amin ya rabbal alamin. Dan juga akhina fillah Guru Luqman, Guru Saiful, Guru Ahmad Sabri Lubis. Kita doakan para tuan guru yang ada di tempat ini, yang mungkin saya tidak bisa juga menyebutkan satu persatu namanya. Mereka terus dimuliakan Allah, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus ketua masjid Al-Firdaus yang telah lama berjuang di masjid ini, alhamdulillah, dan pada malam ini beliau berjuang dengan semua tenaga dan pikirannya, dan juga ketua PHBI Panitia Majelis Isra Mi'raj ini, Bapak Haji Muhammad Yusuf dan Bapak Mazhuri Wibowo. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, berikan keberkahan, berikan pertolongan, sehingga majlis kita ini masjid tambah makmur insyaallah, tambah berkah, tambah rahmat dan inayah dari Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, yang telah memberitahukan kita dan memberikan jalan. Bukan cuma memberikan jalan, diberikannya kekuatan kita melakukan ibadah ini. Ini ibadah besar yang kita lakukan ini, upacara yang sangat hebat yang kita lakukan di tempat ini, yaitu bisa memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Para hukama berkata, adallud dalil ala kamali aqli wahid minkum thana'uhu ala agra'anih.
dalil yang kuat bahwa orang ini mempunyai akal yang sempurna, mempunyai jiwa yang sempurna, pikiran yang baik. Bagaimana kita mau tahu manusia ini akalnya sempurna? Dia bisa memuji orang yang setara dengan dia, orang yang hidup di zaman dia, orang yang duduk bersama dia, dia bisa memuji orang-orang tersebut. Tanda orang ini orang sempurna. Tapi kalau dia sudah menghina orang-orang, menjatuhkan orang-orang, tanda orang ini akalnya belum sempurna. Jikalau dengan memuji manusia biasa saja, ini orang sempurna. Ini dibilang orang punya ilmu. Bagaimana kalau orang ini memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana jikalau manusia itu memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah? Apakah kita tidak tahu kesucian malaikat sampai detik ini Allah abadikan kesuciannya? Allah jadikan mereka hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Berkat memuliakan Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah. Jadi suci terus kedudukannya. Iblis yang dulunya mulia, iblis yang dulunya lebih mulia daripada malaikat, pimpinannya malaikat, terjatuh kehormatannya, menjadi hina dia. Sebab apa? Tidak mau memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memang sifat menghina ini tidak bagus, benar sudah. Tambah lagi tidak mau memuliakan atau menghina hamba yang dimuliakan oleh Allah. Ana khairum minhu, kata iblis. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Gak mau benar ini iblis. Ibadahnya yang jutaan rakaat itu tidak dilihat oleh Allah. Ibadahnya yang hebat itu tidak dipandang oleh Allah. Kita tidak akan dipandang oleh Allah jikalau kita memiliki sifat apa? Tidak mau memuliakan hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dilihat kita. Seperti iblis sudah Allah benci. Dibenci sama Allah kita. Na'udzubillah, kalau kita dibenci oleh Sang pencipta dunia sejagat raya, na'udzubillah. Maka dari itu hari ini kita bersama-sama di tempat ini memuliakan Nabi Muhammad, hamba yang dimuliakan oleh Allah, dan memuliakan para wali-wali Allah, khususnya Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani yang kerjaannya kita lihat apa? Memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Di situ dia dapatkan kunci. Di situ dia dapatkan keberkahan. Di situ dia bisa dekat sama Allah, dekat sama Rasul, dekat sama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ dia bisa membukakan pintu kebaikan untuk umat ini sampai meninggal dunia. Kita lihat bagaimana manusia berbondong-bondong. Keramatnya yang sudah hadir aja pulang bawa keberkahan. Yang dulu tokonya sepi jadi rame. Yang dulu rumahnya begini keadaannya berubah, keadaannya jadi baik, berkat datang, mau memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Hebat ibadah ini. Itulah iblis tidak bisa, dia bisa sholat banyak, bisa ibadah banyak, bisa ini banyak, tapi tidak bisa memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Tandanya ibadah ini ada rahasianya. Ketika Musa alaihissalam sudah merasakan ilmunya yang paling tinggi, Allah bilang kau belajar sama Khidir, ada ilmu lagi yang belum kau tahu. Termasuk daripada ilmu yang didapatkan oleh Nabi Musa apa? Memuliakan keturunan orang yang memuliakan Allah. Keturunan hamba yang dimuliakan oleh Allah pun harus dimuliakan. Ya Allah. Ketika Khidir memperbaiki satu rumah yang disebutkan di dalam sifat di kitab di surat Al-Kahfi, ada tiang bangunan tersebut yang diluruskan, diperbaiki oleh Khidir alaihissalam.
Kata Musa bilang, in syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Kalau kau mau kau bisa dapat upah dari ini. Dengan memperbaiki rumah ini kita dari tadi mau makan aja orang enggak ngasih kita. Mau minum orang enggak ngasih kita. Dan sekarang ini ada peluang kita bisa dapatkan rezeki supaya dapat makanan. Kenapa kau tidak tunggu yang punya rumah ini dan meminta upah kita perbaiki rumah dan bisa makan? Nah, Nabi Khidir bilang, wahai Musa, sekarang aku jelaskan. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Sesungguhnya ini bangunan, ini tiang dimiliki oleh kedua anak yatim yang tinggal di negeri ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan di bawah rumah ini ada harta karunnya. Itulah kupelihara ini rumah. Karena siapa? Dimiliki oleh kedua anak yatim. Kenapa kedua anak yatim ini? Banyak anak yatim yang lain dikhususkan wa kana abuhuma sholihah. Bapak dari kedua anak yatim ini orang soleh. Ditelusuri bukan bapaknya langsung, keturunannya yang ketujuh. Karena di bahasa Arab Nabi Adam pun dibilang bapak kita. Semua kai itu dibilang bapak di bahasa Arab. Nah ini bapaknya yang ketujuh lah, yang alim ini, yang soleh. Nah aku memuliakan orang alim itu, hamba yang memuliakan Allah dan dimuliakan oleh Allah. Yang mana Musa belum tahu ini ilmu, tidak mungkin dirahasiakan dan belum dia ketahui dan Allah suruh mempelajari, kecuali ini ada rahasia besar. Sampai mesti ketemu Khidir dulu baru dapat ilmu ini. Setelah ilmunya tinggi, setelah dia hebat dan mengakui tidak ada lagi yang paling tinggi daripada dia, baru dapat ilmu ini. Dan mendapatkannya bukan sembarangan. Melewati musafir, perjalanan yang panjang. Bukan main. Sampailah pertemuannya itu dengan Khidir alaihissalam. Kalau dia tidak selamat di perjalanan, bertemu dengan perampok, bertemu dengan binatang buas, diliwati di semuanya itu, dia korbankan harta, nyawanya demi bertemu dengan Khidir ini. Yang didapatkan apa? Ilmu tadi. Memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Bukan itu lagi keturunannya ini. Tambah lagi yang memuliakan Nabi Muhammad. Tambah lagi kalau malam ini, itulah orang Bahari kalau melihat mantunya belum kerja, mantunya, anaknya belum ini dan itu, disuruhnya, nak, kau puji Nabi Muhammad. Insya Allah bala ini terangkat. Kalau kita stres apa-apa, bingung-bingung, gimana ini jalannya? Ada satu ibadah ini bisa mengalahkan jutaan rakaat. Karena jutaan rakaat yang dilakukan oleh syaitan, tidak Allah lihat gara-gara tidak bisa melakukan ini. Namanya pahalanya besar benar. Pujilah Nabi Muhammad. Nah, sempurna hidup kita. Ada apapun. Ini ilmu. Diadakan acara-acara seperti ini karena ulama ini punya misi untuk menyelamatkan penduduk dunia. Karena dunia ini fitnahnya dahsyat. Raja santet supaya kita tidak kena santet dunia. Inna dunia la ashar min Harut wa Marut. Sesungguhnya dunia ini lebih penyihir daripada Harut wa Marut. Jadi sudah ada di kepala kita mesti sekarang ini. Ini sudah masalah ini harus ada di jiwa dan di kepala kita dan jadi pegangan hidup kita. Kalau udah ada pegangan jatuh kita. Kalau udah ada pegangan hidup ini sebentar bisa sesat kita semuanya. Melihat dunia ini seperti apa dan besar. Tapi kalau sudah punya pegangan Nabi Muhammad, memuliakan hamba yang dimuliakan hidupku ini, ada pegangan besar yang bisa menyelamatkan aku dan keluargaku, anak istriku selamat semuanya. Bukan cuma di dunia ini, sampai akhirat kita selamat. Jangan lari kemana-mana pikiran kita. Kalau sudah berpikir, langsung aja ke Nabi, ke Allah. Apapun, kalau kita berlari, namanya kita ini belum mati, belum kita pegang Nabi Muhammad. Belajar bertahun-tahun, kita belajar terus, tapi belum kita pegang Nabi Muhammad SAW. Kita memaksakan keinginan dan nafsu kita saja.
Akhirnya kita lepaskan semuanya. Orang yang memegang Nabi Muhammad, nafsunya mendorong dia untuk memiliki sesuatu ini atau mempunyai sesuatu ini. Ketika Allah bilang tidak, mereka langsung tidak berani untuk melawan arus dan menembus tirai takdir Allah. Karena mereka tahu takdir Allah lah yang lebih baik. Mereka langsung mundur dan mengalah, berpegang sama Allah, mengikuti apa yang Allah mau kehidupan dia di dunia. Baik itu urusan bala, rezeki, maut, jodoh, tidak pernah mereka paksakan. Karena tidak akan terjadi satu pun kecuali dengan izin Allah. Semua sudah dikurung sama Allah. Karena memang Allah di situ mau melihatnya. Ini hamba menyembah nafsu atau menyembah Allah. Berpegangan dengan nafsu dan maunya atau berpegangan dengan Allah. Kalau kita ngikut Allah terus, nah, baru Allah bilang. Banyak manusia hidup di dunia ini. Ketika mereka hidup, ada masalah. Mau senang sedikit, ada masalah. Ujian demi ujian. Ketika meninggal, Allah senyum sama mereka. Ada orang hidup di dunia ini, dunia yang sebentar ini, tahu kita harus ngerti benar. Kita hidup di dunia ini bukan tujuan, ini tempat lewat kita. Allah mau lihat. Jangan sampai dipermainkan nama kehidupan ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita, si hamba ini banyak hidupnya senang, dari kecil senang. Dari kecil tangannya dicium orang terus. Ya, dari kecil tangannya dicium orang, dihormatin orang, omongannya tidak pernah dipatahkan orang. Semuanya hebat, 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 hebat. Ketika meninggal dunia bertemu sama Allah, Allah marah sama dia. Allah marah. Banyak hamba yang sabar, tawadhu. Ketika ketemu sama Allah, Allah senyum. Ini hidup mainan. Jangan sampai kita dipermainkan sama dunia. Nabi Muhammad lah pegangan kita. Ini bukan ziwa zuhri. Ini harta karun kita. Pegang benar-benar. Jangan nanggung kalau mau megang. Sayang. Dari kecil kita hidup dengan banyak masalah cuma untuk ditipu sama dunia ini saja. Harus kita pegang sudah Nabi Muhammad. Jangan meraba-raba lagi. Apa ya? Siapa yang harus aku pegang? Apa sandaran hidupku? Na'udzubil. Abu Yazid Al-Bustami, orang waliullah. Ketika beliau berjalan dan ketemu dengan seekor anjing. Abu Yazid Al-Bustami mengangkat bajunya. Anjing itu langsung ngomong, ya Abu Yazid. Heran. Apakah engkau anjing yang berbicara ini benar? Wahai Abu Yazid, kenapa kau mengangkat bajumu? Kalau kau menyentuhku pun, kering sama kering tidak apa-apa, tidak najis. Al-jaffu bil-jaffi tahirun bila khilaf. Yang kering ketemu kering bersih tanpa khilaf. Kalaupun basah, kalau ketemu dengan aku, dibilang, kulitku ini basah. Kau cuma nyuci 7 kali, 1 kali pakai tanah, selamat bersih. Tapi jikalau hatimu yang kotor, engkau akan dijauhkan dari Allah. Engkau akan dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Abu Yazid, kita ini sama aja bersandar sama Allah. Aku nih hidupku sandarkan sama Allah, aku serahkan. Lihat, aku berjalan begini, aku tidak bawa 1 tulang pun, tidak ada yang aku bawa buat bekal jalan-jalan ini, tidak ada. Tapi engkau wahai Abu Yazid, aku lihat bawa bekal gandum. Dia bilang mau berangkat. Abu Yazid jalan ini di dalam jubahnya ada kan gandum. Aku 1 tulang pun tidak ada. Menangis Abu Yazid. Ya Allah, aku baru ketemu anjing saja hina ya Allah. Baru aku bertemu sama anjing sudah hina, tidak ada apa-apanya. Bagaimana aku bertemu denganmu ya Allah? Ini orang mengerti sama tahu ini hidup bukan mau main-main untuk mengombar nafsu, punya ini, punya itu. Nah, kita jalani hidup sama-sama. Mari kita bareng-bareng megang Nabi Muhammad. Benar-benar hidup ini tidak akan susah. Dan hidup ini tidak akan mungkin tidak diuji. Orang-orang gila yang sudah ngomong hidup tak mau diuji. Udah jalani ujian ini, kita temui terus ujian. Pecah 1 tumbuh 10 biasa saja.
Biasa saja hidup ujian. Tak mungkin ada masalah doa selesai. Kapan sabarnya? Kapan tawakalnya? Kapan tahu dirinya? Kapan bisa dekat sama Allahnya? Kapan bisa dekat sama Rasulullah? Karena hidup ini bukan untuk nafsu. Kalau kita hidup mau senang-senang, hidup untuk nafsu. Nah, kalau sudah ada di pikiran kita itu, tanda kita sudah penyembah hawa nafsu. Hamba kita sadari. Mari kita bersama-sama insya Allah berkat kita memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita sudah tahu ini pegangan hidup. Ada apa-apa deketi Nabi Muhammad, muliakan. Ini jadi wasilah, jadi kendaraan kita untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia sampai akhirat, yaitu dengan memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan seperti Allah memuliakan para malaikat, diberikan kekuatan oleh Allah, kemuliaan di dunia sampai akhirat. Allah berikan kita semuanya kemuliaan ini insya Allah. Dengan berkah malam ini, benar-benar yang belum punya niat, pasang niat, kami datang ke tempat ini ya Allah. Benar-benar kami mau memuliakan Nabi Muhammad, hamba yang kau cintai, yang kau muliakan, dan mau memuliakan kekasih-kekasihmu dan para wali-walimu dan orang tua kami ya Allah, dan muslimin yang kau muliakan mereka, wabil khusus Sahibul Khal Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani dan semua para aulia yang tadi dikubur di negeri ini ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah keberkahan mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati para habaib, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Habsi, juga guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Syahab, para guru-guru yang lainnya, ada guru Muhammad Rafi'i. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, guru-guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah. Juga para pengurus masjid, wabil khusus ketua masjid Bapak Haji Muhammad Yusuf. Kita doakan mudah-mudahan Pak Yusuf rezekinya bertambah, disehatkan badannya, dikabulkan hajatnya, hajat yang nyata maupun hajat yang tidak nyata, hajat yang berani maupun hajat yang enggak berani. Tapi yang enggak berani itu pasti kawin lagi. Itu enggak berani. Mudah-mudahan kabul itu insyaallah. Amin. Berani enggak? Enggak berani kan? Ya. Alhamdulillah, tadi kita sudah dengarkan betapa pentingnya kita memuliakan makhluk. Panjang lebar Al-Habib Abdurrahman menjelaskan kepada kita, menyebutkan bahwa orang yang berakal, orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang pandai adalah orang yang bisa memuji orang lain. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yaskurun nas man lam yaskurillah, man la yaskurillah man lam yaskurin nas. Tidaklah seseorang itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang itu bisa memuji Allah dengan sebenar-benar pujian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur setelah dia mampu dan bisa bersyukur atas apa yang orang lain berikan kepadanya. Kenapa? Karena saudara,
Kita hidup di dunia bukan sebatang kara, saudara. Tidak. Dari awal, tatkala kita dikeluarkan dari dalam rahim ibu kita, keluar ke dunia, maka kita telah disambut oleh tangan manusia, dibesarkan oleh tangan manusia, dibantu oleh tangan manusia, diajari oleh tangan manusia. Berapa banyak jasa-jasa manusia yang kita lupakan, sehingga dengan demikianlah kita akhirnya melupakan Allah. Itu ya, tatkala kita bisa mensyukuri kenikmatan yang datangnya dari manusia, maka itu tanda kita pun akan mampu bisa mensyukuri kenikmatan yang datangnya dari Allah Subhanahu. Di antaranya apa? Tatkala seseorang itu memiliki pemikiran yang betul-betul lurus, dia akan mengetahui mana hari-hari dan bulan-bulan yang mulia, mana hari-hari dan bulan-bulan yang agung, mana hari-hari dan bulan-bulan yang istimewa, mana hari-hari dan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, sehingga tatkala mereka masuk kepada bulan tersebut, mereka pun menyambutnya dengan bahagia, menghidupkan malam dan siang harinya dengan ibadah. Kenapa? Karena dia tahu ini bulan bukan bulan sembarangan, saudara. Ini bulan mulia, ini bulan agung, ini bulan istimewa. Sehingga ulama mengatakan bulan Rajab ini adalah miftah ashhurul khair, kunci menuju bulan-bulan yang terbaik. Kalau kita berada di bulan Rajab, namun kita sia-siakan bulan Rajab, tidak kita muliakan bulan Rajab, maka kita tidak akan bisa memahami mana bulan yang baik, mana bulan yang istimewa, mana bulan yang afdol di sisi Allah. Tetapi tatkala kita memahaminya dan kita memuliakannya, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari bulan-bulan yang baik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, hamsun layal, ada 5 malam. Nabi jelaskan kepada kita, kalau kau ingin berdoa, kau ingin bermunajah, kau ingin meminta kepada Allah, ada 5 malam yang jikalau engkau berdoa di situ tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Hamsul layalin, 5 malam yang Allah tidak menolak doa hambanya, tidak menolak munajah hambanya. Allah dengarkan, Allah perhatikan, dan Allah kabulkan. Yang pertama Nabi sebutkan apa? Awwalul lail min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Ini menunjukkan bahwa 5 malam ini aja diawali dengan bulan Rajab. Betapa mulianya bulan Rajab. Baru Nabi Muhammad mengatakan pertengahan daripada bulan Sya'ban. Lalu Nabi mengatakan Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Dan Nabi terus mengatakan kalau kalian ingin berdoa dan doa kalian ingin didengar oleh Allah, ingin diijabah oleh Allah, maka berdoalah di malam Idul Fitri dan berdoalah di malam Idul Adha. 5 malam ini. Tapi ingat, Nabi Muhammad tidak mengawalinya dengan malam Jumat. Kalau Nabi ingin mengawalinya dengan malam Jumat, bisa saja saudara. Bisa. Tapi Nabi ingin menunjukkan bahwa bulan Rajab ini bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang spesial, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi mengawalinya dengan awal yang malam yang pertama daripada bulan Rajab. Jikalau di malam pertama bulan Rajab kita tidak bisa memakmurkannya, kita tidak bisa menghidupkannya dengan ibadah, jangan sia-siakan malam-malam lainnya di bulan Rajab. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tatkala masuk di bulan Rajab, beliau betul-betul memanfaatkan waktunya untuk mendekatkan diri, tagarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali tahu. Kenapa? Karena ini kunci. Bahkan dikatakan
Man qama bi hurmati Rajab wafaqahullahu li qiyami bi hurmati Sya'ban. Man qama, barang siapa yang tatkala dia berada di bulan Rajab, dia muliakan bulan Rajab, dia agungkan bulan Rajab, dia isi dengan berbagai macam ibadah, dia isi dengan salat, dia isi dengan salawat, dia isi dengan tasbih, dia isi dengan tahlil, dia isi dengan tahmid di bulan Rajab. Jadi jangan pikirin yang lain, tadi Habib Rahman sudah jelaskan panjang lebar. Orang yang punya hati akan tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Habib Rahman. Kita zaman sekarang ini, apalagi ini zaman-zaman politik, orang semuanya bingung cari. Kita jangan bingung. Kenapa? Karena kita ada pegangan tadi katanya Habib Abdurrahman. Kalau orang sudah ada pegangan gak bakalan bingung. Kalau orang sudah ada tujuan gak bakalan pernah mencari tujuan yang lain. Begitu juga tatkala dia mengetahui keutamaan di suatu tempat, maka dia akan memuliakan tempat tersebut. Tatkala dia memahami keutamaan di suatu bulan, maka dia akan memuliakan bulan tersebut. Maka Nabi Muhammad di dalam tadi perkataan, man qama bi hurmati Rajab, barang siapa yang tatkala masuk di bulan Rajab, mereka muliakan bulan Rajab dengan ibadah. Orang mau mikirin apa terserah, orang mau ribut tentang apa terserah, yang penting saya tujuan hanya satu. Apa? Ibadah kepada Allah di bulan mulia ini. Bulan agung ini. Bulan istimewa ini. Jangan disia-siakan. Maka dikatakan man qama bi hurmati Rajab waffaqahullah li qiyami bi hurmati Sya'ban. Orang yang memuliakan bulan Rajab, Allah akan berikan taufik, Allah akan berikan kemudahan bagi dia untuk memuliakan bulan Sya'ban. Bulan istimewa. Sya'ban bulan istimewa. Yang mana ini menunjukkan, mendekatkan kita kepada bulan yang mulia nantinya. Yaitu bulan Ramadan. Lalu dikatakan, man qama bi hurmati Sya'ban wafaqahullah bi hurmati Ramadan. Barang siapa yang tatkala masuk di bulan Sya'ban, dia muliakan bulan Sya'ban, dia makmurkan bulan Sya'ban dengan ibadah, dengan bermuamalah yang baik, mencari keridhaan Allah di bulan Sya'ban. Tatkala bulan itu diperintahkan kita untuk memperbanyak solawat, kita isi hari-hari kita dengan solawat kepada Sayyiduna Muhammad. Solawat di bulan Sya'ban, solawat. Maka orang yang memuliakan bulan Sya'ban, menghidupkan bulan Sya'ban, memakmurkan bulan Sya'ban, waffaqahullahu liqiyami bihurmati Ramadan. Allah akan mempermudah orang ini untuk ibadah nantinya di bulan Ramadan. Kenapa kok males tarawih? Kenapa kok males tilawatul Quran? Kenapa kok males witir? Kenapa? Karena tatkala berada di bulan Rajab, dia tidak pernah melakukan ibadah sunnah, tidak pernah memegang Al-Quran, tidak pernah sholat witir, tidak pernah berzikir, sehingga tatkala masuk di bulan Ramadan males. Paling yang ramainya malam pertama. Iya apa enggak? Halo, halo, orang perumahan Citra Giriya, masih semangat? Masih ada satu penceramah, masih semangat? Betul, betul. Mau dengar semangatnya? Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Rame malam pertama, malam kedua, malam keempat udah mulai kendor itu. Udah mulai kendor. Kenapa? Karena tidak diawali dari bulan-bulan yang mulia, saudara. Makanya dikatakan, man qama bi hurmati Ramadan. Barang siapa yang memuliakan bulan Ramadan, hafazahullahu bina Ramadan ila Ramadan. Allah akan jaga orang tersebut untuk bisa beribadah
di bulan Ramadan ketemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Ketemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Wa ballaghahu ma ballagha ahlul mahabbah wal irfan. Bukan hanya sampai di situ, tapi Allah berikan kepada orang yang beribadah sungguh-sungguh mengharapkan keridhaan Allah di bulan Ramadan, magam kewalian. Mudah-mudahan kita semuanya dapat magam tersebut, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Hadza minni wa lahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, maaf para guru, para asatidz, tokoh masyarakat semuanya, para habaib yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tetapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka-mereka. Saya akan membawakan tentang Isra dan Mi'raj, tetapi saya akan membaca bacaan, jadi saya tidak mau disalahkan. Nah ini, kalau sudah salah nanti repot, urusannya panjang. Ala ra'si hadzal qaun na'lu Muhammadin ala jami'u tahta dhilalihi ada tur Musa Nudia Khla'u Ahmad alal arsy lam yu'dzan bi khalqini alihi. Waktu Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan ala ra'si hadzal qaun, di atas dunia semua ini sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alat terus meninggi dan meninggi. Fajami'u tahta dhilali, semuanya di bawah naungan sendalnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lada Tur, di gunung Tur, Nabi Allah Musa disuruh buka apa ya? Laku. Artinya disuruh buka itunya sendalnya. Tetapi Ahmad alal arsh terus sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang disebutkan Habib Abdurrahman, cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan oleh para habaib, lam yu'dzan bi khal'ini ali, untuk tidak membuka sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga khalaqallahul khalqa fakataba ajalahum wa amalahum wa arzaqahum. Allah ciptakan ciptaannya semua, dan itulah tulis ajalnya, amalnya, dan rizkinya. Rizki ini ada rizki haya, ada rizki ma'nawi. Saya nggak akan panjang-panjang nih. Yang ketiga, khalaqallahu jannata adan wa gharasa asjaraha faqala takallami faqalat qad aflahal mu'minun. Sebutkan di sini juga Allah menciptakan surga Adan wa gharasa asjaraha biyadih, dan menanam tanaman-tanamannya semua dengan kekuatan zatnya Allah. Berbicaralah kau, faqalat qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Karena kalau mukmin pasti muslim, kalau muslim belum tentu mukmin. Nah ini, mudah-mudahan kita jadi orang-orang mukmin. Sama dengan orang suci, kalau suci pasti bersih, kalau bersih belum tentu suci. Sebutkan juga khalaqallahu Adam min turabil jabiyah wa ajanahu bima'il jannah. Allah ciptakan Nabi Allah Adam dari turabul jabiyah. Jabiyah ini haudul dakham, kolam besar, bima'il jannah, campur dengan air surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kelima disebutkan khalaqallahu Adam ala suratih wa tuluhu sittuna dzira'an. Kemudian juga Nabi Allah Adam diciptakan ala suratih, menurut ciptaannya seperti Adam. Disebutkan di sini, disebutkan wa tuluhu sittuna dzira'an. Tingginya kurang lebih 30 meter. Tsumma qala dhhab fasallim ala ulaika nafar wa hum nafarum minal malaika julusun fastami' ma yuhayyunaka. Kemudian
Pergilah kau salam kepada para malaikat di sana. Mereka mendengar apa yang mereka jawab. Fa innal yuhayyuka wa tuhayyatu dzurriyyatak. Karena ini adalah salammu dan salam para turunanmu. Fadhahaba wa qala assalamu alaikum wa qalu assalamu alayka wa rahmatullahi fazadahu rahmatullah fa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Jadi yang semuanya masuk surga menurut ukuran Nabi Allah Adam, uluhu situna dziraan. Artinya tingginya seperti 30 meter lah gitu. Alam tazalal khalaq tangkus ba'du hatta an, dan menurun sampai sekarang. Begitu juga seperti yang disebutkan. Dan yang terakhir di sini disebutkan khalaqallahu mi'a rahmah. Allah ciptakan 100 rahmat. Audi rahmah wahidah baina khalqihi yatarahamuna biha wa habba'ahu indahu mi'a illa wahid 99. Dan 99 sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan inayah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Gus Kumpul dan para aulia salihin yang lainnya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khairul jaza ada para habaib, guru-guru kita yang sudah menyampaikan tausiahnya. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, guru-guru kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan terus Allah jaga, Allah pelihara beliau, bisa membimbing kita, bisa membawa kita, bisa mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad dan membersamai kita dengan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan guru-guru kita. Amin. Amin ya rabbal alamin.